Barcelona hadapi masalah dengan perpanjangan kontrak Inigo Martinez. Chelsea dan klub Liga Primer tertarik pada gelandang Barcelona Marc Casado. Deco tak menutup kemungkinan Wojciech Szczesny bertahan di Barcelona. Barcelona dikaitkan dengan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Joan Laporta memberi Neymar dua syarat yang harus dipenuhi jika dia ingin kembali ke Barcelona. Barcelona hadapi masalah dengan perpanjangan kontrak Inigo Martinez. Barcelona dikabarkan menemui kendala saat hendak memperbarui kontrak Inigo Martinez untuk 1 tahun lagi. Martinez tampil hebat musim ini, berduet dengan Pau Cubarsí di jantung pertahanan, dan siap diberi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Bek tersebut memang memiliki klausul yang berarti kontraknya akan otomatis diperbarui jika ia bermain 45 menit dalam 60% pertandingan Barca musim ini. Namun tidak semudah itu, menurut Marca, yang melaporkan bahwa Barca tidak memiliki cukup financial fair play untuk memperpanjang kontrak Inigo saat ini. Barca telah sibuk mengikat pemain kunci dengan kontrak jangka panjang musim dingin ini, karena Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Gerard Martin dan Pau Cubarsí semuanya telah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang. Namun, tampaknya Barca kini tidak bersikap adil terhadap Martinez, dengan laporan mengklaim mereka sedang berbicara dengan La Liga untuk menemukan solusi dan sang bek harus menunggu kabar. Chelsea dan klub Liga Primer tertarik pada gelandang Barcelona Marc Casado. Marc Casado menikmati musim yang luar biasa di Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick setelah berhasil masuk ke dalam starting si dan tampil gemilang. Pemain berusia 21 tahun itu telah tampil 30 kali di semua kompetisi dan juga mendapat panggilan ke tim nasional senior Spanyol. Kenaikan Casado tidak luput dari perhatian di Inggris di mana klub-klub Liga Premier terkesan dengan penampilannya, menurut Cadena SER. Sejumlah tim mencoba merayunya pada musim panas, sebelum ia memperbarui kontraknya, dan dikabarkan masih mengawasi pemain muda tersebut. Chelsea yang menghabiskan banyak uang disebut-sebut sebagai salah satu tim terakhir yang tertarik dan baru beberapa minggu lalu menanyakan situasinya di klub tersebut. Namun Casado bahagia di klub saat ini dan masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya yang berisi klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Gelandang tersebut telah kehilangan sebagian penampilannya dalam beberapa minggu terakhir, karena Frenkie de Jong telah kembali pulih setelah cedera, tetapi tetap menjadi bagian penting rencana Flick untuk saat ini. Deco tak menutup kemungkinan Wojciech Szczesny bertahan di Barcelona. Direktur olahraga Barcelona Deco mengatakan klub belum membuat keputusan tentang masa depan Wojciech Szczesny di klub. Pemain veteran itu keluar dari masa pensiunnya pada musim panas dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Barcelona tetapi kemudian menjadi pilihan utama. Telah ada spekulasi bahwa Barca tengah berpikir untuk menawarkan kontrak lagi kepadanya, tetapi Deco mengatakan mereka belum mengambil keputusan. Kami belum membicarakan hal ini. Ia adalah penjaga gawang tingkat tinggi, seorang profesional hebat, dengan pengalaman hebat, yang sangat penting bagi ruang ganti karena karismanya, seperti halnya pemain lainnya, katanya kepada Sport. Kami harus melangkah sedikit demi sedikit. Euforia tidak boleh membuat kami mengambil keputusan tergesa-gesa. Jika dia bahagia dan baik-baik saja di sini, dia adalah pemain yang perlu diperhitungkan karena dia bisa memberi kami banyak hal tahun depan. Tetapi saya belum tahu rencananya. Kami belum membicarakan hal itu, tetapi kami pasti akan membicarakannya dalam waktu dekat. Szczesny kemungkinan akan menjadi pelapis Marc-Andre ter Stegen jika ia tetap bertahan, karena pemain internasional Jerman itu diperkirakan akan pulih dari cedera lututnya pada musim panas. Barcelona dikaitkan dengan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. FC Barcelona, bersama Atletico de Madrid dan Olympique Lyonnais,
telah dikaitkan dengan Jean Philippe Mateta dalam transfer yang diperkirakan antara 40 dan 50 juta pound. Rumor tersebut datang dari Football Insider yang mengatakan klubnya saat ini, Crystal Palace FC, ingin mempertahankannya dan menangkal minat dari klub lain. Pemain depan Prancis berusia 27 tahun ini telah menjadi terkenal saat bermain untuk klub yang bermarkas di London Selatan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Palace baru-baru ini mengambil opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027, tetapi ada desas-desus bahwa mereka akan mencoba untuk memperbarui kontraknya lebih lama lagi. Barcelona telah dikaitkan dengan penyerang baru karena Robert Lewandowski terus menjadi starter meski usianya hampir 37 tahun. Laporan dari Spanyol belum menyebut Mateta sebagai salah satu opsi, jadi akan menarik untuk melihat apakah rumor ini benar-benar ada atau hanya sekadar omong kosong. Joan Laporta memberi Neymar dua syarat yang harus dipenuhi jika dia ingin kembali ke Barcelona. Neymar sekali lagi menjadi berita utama setelah kembali ke Santos menyusul masa suram di Arab Saudi, di mana ia dibayar sangat mahal dan hanya bermain beberapa kali. Pemain Brasil itu kini sudah pulang ke rumah, tetapi sudah bermimpi bermain untuk Barcelona lagi dan melakukan dansa terakhir dengan klub Katalan itu, menurut Cadena SER. Ini adalah rumor yang muncul secara teratur hampir sejak Neymar hengkang ke PSG dan Anda dapat menjamin rumor ini akan muncul beberapa kali lagi dalam beberapa bulan ke depan. Wartawan di Spanyol sudah menambahkan pemikiran mereka tentang topik tersebut, dengan klaim bahwa Joan Laporta telah memberitahu Neymar bahwa ia dapat kembali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ia kembali dengan status bebas transfer. Dan yang kedua adalah ia harus membuktikan bahwa ia mampu bermain di level yang dibutuhkan Barcelona di La Liga. Neymar kini tampaknya punya waktu beberapa bulan untuk menunjukkan apa yang bisa ia lakukan saat kembali ke Santos. Resmi, Pau Cubarsí perbarui kontrak dengan Barcelona hingga 2029. Tidak ada Ronald Araujo dalam latihan saat Barcelona kembali beraksi setelah 3 hari libur. Tujuan utama, Deco, untuk Barcelona di bursa transfer musim panas dikonfirmasi. Masa depan Inaki Peña diragukan karena Barcelona menunda pembicaraan. Barcelona punya segalanya di tangan mereka untuk merekrut striker seharga 65 juta euro musim panas ini. Resmi, Pau Cubarsí perbarui kontrak dengan Barcelona hingga 2029. Barcelona telah mengumumkan bahwa Pau Cubarsí telah menjadi bintang muda terbaru yang berkomitmen untuk masa depannya di klub raksasa Katalan tersebut. Bek berusia 18 tahun ini telah menandatangani perpanjangan kontrak di klub yang berlaku hingga 2029 dan mengikuti jejak Pedri, Gavi, dan Ronald Araujo. Cubarsí baru menandatangani kontrak hingga 2027 tahun lalu, tetapi Barca ingin memperpanjangnya lebih jauh karena penampilannya yang luar biasa. Bek ini baru berusia 18 tahun dan tampaknya sudah menjadi bek tengah pilihan pertama Hansi Flick di Barcelona daripada Ronald Araujo, Inigo Martinez, dan Andreas Christensen. Barcelona telah memprioritaskan pembaruan kontrak bagi bintang-bintang top mereka musim ini, setelah kembali ke aturan 1:1. Dan kini tidak mencoret satu pemain kunci pun dari daftar. Perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Lamine Yamal juga diharapkan segera, sementara Barcelona juga berharap dapat menawarkan kontrak baru kepada Rapinya setelah musim yang cemerlang bagi pemain Brasil itu. Tidak ada Ronald Araujo dalam latihan saat Barcelona kembali beraksi setelah 3 hari libur. Barcelona kembali berlatih pada hari Kamis setelah diberi libur 3 hari oleh Hansi Flick dan bercanda mengatakan untuk tidak melakukan hal bodoh. Para pemain menikmati kemenangan 4-1 atas Sevilla tadi malam dan sekarang memikirkan pertandingan hari Senin melawan Rayo Vallecano. Tidak ada Ronald Araujo selama sesi latihan setelah ia mengalami memar pergelangan kaki saat melawan Sevilla, yang berarti ia masih diragukan untuk pertandingan. Rekan bek Andreas Christensen juga masih absen karena masalah betis dan harus absen lagi.
Hansi Flick tidak memiliki kekhawatiran cedera baru lainnya yang perlu dipikirkan menjelang pertandingan, meskipun ia akan bermain tanpa Fermin Lopez karena terkena sanksi larangan bertanding. Pemain muda Barca Athletic Noah Darvic dan Guille Fernandes juga turut berlatih bersama tim utama pada hari Kamis. Darvic baru saja kembali dari cedera dan berharap ia dapat melangkah maju dalam perkembangannya di bulan-bulan terakhir musim ini. Tujuan utama Deco untuk Barcelona di bursa transfer musim panas dikonfirmasi. Deco telah memberikan beberapa petunjuk minggu ini tentang rencana transfer musim panas Barcelona dan tampaknya ini akan menjadi jendela transfer yang sepi bagi klub Katalan tersebut. Namun ada satu posisi yang masih menjadi isu yang disoroti Deco dalam wawancaranya baru-baru ini, yaitu di sayap kiri. Kami punya pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, Olmo, Raphinha, Fermin, tapi memang benar bahwa kami mungkin kehilangan seorang pemain di sayap kiri, ungkapnya kepada Sport. Bukan berarti itu prioritas mutlak karena Raphinha tampil sempurna dan Fermin bisa bermain di sana meski itu bukan posisinya. Jika Anda melihat skuadnya, mungkin kami bisa memiliki satu pemain lagi di sana. Barcelona telah dikaitkan dengan puluhan pemain sayap kiri selama 12 bulan terakhir atau lebih seperti Marcus Rashford, Luis Diaz, Rafa Leao dan Nico Williams. Nama-nama itu kemungkinan besar akan muncul lagi di musim panas jika Barcelona benar-benar mendatangkan pemain sayap kiri, meskipun beberapa pemain yang hengkang, hampir pasti Ansu Fati, akan dibutuhkan terlebih dahulu. Masa depan Inaki Peña diragukan karena Barcelona menunda pembicaraan. Inaki Peña saat ini tengah mengalami masa sulit di Barcelona setelah kehilangan tempatnya di starting line-up akibat pemain veteran Wojciech Szczesny. Sang penjaga gawang disebut-sebut kesal dengan keputusan tersebut dan sempat terlibat percakapan menegangkan dengan Hansi Flick terkait perannya di klub. Musim ini memang menawarkan Peña kesempatan luar biasa untuk mengukuhkan dirinya sebagai kiper utama Barca setelah Marc-Andre ter Stegen cedera. Tetapi itu tidak terjadi dan masa depannya kini diragukan. Menurut sejumlah laporan, Barca telah menunda pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Peña hingga akhir musim, sehingga menciptakan ketidakpastian lebih lanjut pada masa depannya. Barca telah memperbarui kontrak Ronald Araujo, Gerard Martin, Pedri, Gavi dan Pau Cubarsí. Tetapi Peña jelas bukan prioritas dan harus menunggu. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan bahwa Barca tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Szczesny di akhir musim atau mereka bahkan mungkin akan terjun ke bursa transfer. Semua itu sama sekali tidak terdengar positif bagi Peña. Kontrak kiper saat ini berlaku hingga 2026. Tetapi kepindahannya pada musim panas mulai tampak semakin mungkin mengingat keadaan saat ini. Barcelona punya segalanya di tangan mereka untuk merekrut striker seharga 65 juta euro musim panas ini. Barcelona bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sangat sibuk, yang pertama sejak kembali ke aturan 1:1 La Liga yang telah lama ditunggu-tunggu. Sejumlah posisi kemungkinan akan dilirik di akhir musim, dan salah satunya adalah penyerang. Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona tengah mencari pengganti Robert Lewandowski. Meskipun pertanyaannya adalah kapan mereka akan melakukannya, idenya adalah untuk mempertimbangkan pasar pada musim panas ini. Tetapi mengingat pemain veteran Polandia itu akan bertahan hingga akhir musim tahun 2025-26 paling cepat, ada keraguan apakah raksasa Katalan itu akan menunda operasinya hingga 12 bulan. Alexander Isak dianggap sebagai target utama. Meskipun uang yang diminta oleh Newcastle United akan membuat kesepakatan hampir mustahil untuk saat ini, pilihan yang lebih layak secara finansial bagi Barcelona adalah rekan setimnya asal Swedia Viktor Gyökeres, yang dilaporkan tersedia dengan harga 65 juta euro, menurut Sport. Laporan dari harian Katalan itu juga menyatakan bahwa Barcelona memiliki segalanya di tangan mereka untuk merekrut Gyökeres musim panas ini. Meskipun 65 juta euro akan menjadi harga yang relatif terjangkau, mereka dapat menurunkannya dengan menggunakan dua pemain, Francisco Trincão dan Vitor Roque.
Barcelona menjual Trincao ke Sporting CP 18 bulan lalu, dan sebagai bagian dari kesepakatan itu, mereka mempertahankan 50% haknya. Raksasa Portugal itu ingin membeli ini, dan solusinya dapat dicapai selama negosiasi untuk Gyökeres. Lebih jauh lagi, Sporting sebelumnya telah menyatakan minatnya pada Roque, yang akan kembali ke Barcelona pada musim panas setelah masa pinjamannya di Real Betis. Kesepakatan pemain plus uang tunai dapat diupayakan dengan cara lain untuk menurunkan harga ke angka yang lebih terjangkau. Akan menarik untuk melihat apakah Barcelona akan merekrut Gyökeres di musim panas. Ia akan menjadi pemain yang sangat bagus, dan sebagai penerus Lewandowski, mungkin tidak banyak pemain yang sebagus itu mengingat harga dan situasinya.